Wal maqalatu ti makalah al hadiyata asyrata kang nomor 11. Iku anin Nabi sang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi iku dawuh. As-shalatu imaduddin. As-shalatu ta salat utawa nglakoni salat utawa merjuangno salat. Jumenengno salat. Iku imaduddin iku dadi cagak agama. Wabalane malih as-shalatu te nglakoni salat to jumenengi salat utawa mbela-mbelani salat iku imaduddin iku dadi cagak agama. Ai asluhu tegese dasare din. Faqiwa mudini mongko te jejeki agama iku lae ora ana apa kiwa mudini iku ila biha kecuali kelawan salat. Dite nglakoni salat jadi ana salat ya fasilitasi salat supaya kabeh. Kama annal baita kaya sak temene omah. Iku layakumu iku ora jumeneng apa bet ora jumeneng illa ala amudi kecuali ngatasé saka-sakane bet. Faya mengko te salat ku tahqiqon niku nahqiqno. Nahqiqno mujudno lil ubudiyati maring sifat kemawulan. Dengan salat wong ketok kawula tenan sungkepan ning pangeran. Wa da'un lan nekani li haqqi rububiyati maring hake kepangeranane Allah. Lawa jami'ul ibadati utawi sakabehane pira-pira ibadat iku wasailu pira-pira lantaran. Iku wasailu pira-pira lantaran ila tahqiqi sihha maring nahqiqno rahasia-rahasiane salat. Terus niki kula terangaken nggih masalah salat imaduddin. Kula niku lami sangat di pikiran niki dan ini pasti benar. Sing darani salat iku nglakoni salat. Ya sing darani salat iki nglakoni salat. Terus kula mulai takbir ngantos salam niku jenenge salat. Kemudian kita ini hidup di dunia nyata. Misalnya kena ramangan itu ora iso salat. Go awak lemes iku ngadeg ora iso apa meneh napa salat. Sehingga ada wasail wong kon mangan ben kuat salat. Kemudian ada wasail lagi. Misalnya gini, ini pengono tenan. Nabi Ibrahim itu nabi yang luar biasa. Beliau Khalilur Rahman. Dia tahu kalau fisik manusia itu kalau tidak makan itu tidak bisa sholat. Sehingga beliau itu ngerayu pangeran, ya Allah, Rabbana liyuqimus sholat faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Gusti, tiang-tiang Mekah, utai pecinta Mekah atau siapa saja yang Islam, niku paringi kelar mangan. Kena kelar mangan itu ben kelar sholat. Sehingga para ulama juga mengkiaskan, misalnya begini. Kalau kita tidak punya otoritas politik, maka sholat dilarang. Sehingga kita juga menjaga otoritas politik supaya sholat itu tidak dilarang. Caranya gimana? Misalnya gini, saya ini buruh di pabrik milik Cina yang non muslim. Gara-gara saya buruh dilarang apa? Sholat, karena mengganggu jam kerja. Kalau saya mampu bikin koalisi buruh menuntut hak sholat, saya harus melakukan itu. Karena itu cara saya untuk mendirikan sholat. Atau kalau ada umat Islam mampu kaya dan bisa menciptakan lapangan kerja dengan membolehkan sholat, maka harus melakukan itu demi tegaknya sholat. Makanya ini kelirunya kita. Nyongkone ngelakoni sholat itu pokoknya dekne dewe sholat. Dia agak mikir bahwa untuk bisa sholat itu dibutuhkan kekuatan ekonomi, kekuatan politik. Saya tuh ngaji di mana-mana, saya ulang-ulang. Islam ke Selat Malaka itu Thailand sama Indonesia itu umurnya bareng. Cuma kebetulan Thailand nggak milih politik, negara dikelola non-Muslim. Tahu-tahu sholat itu dilarang di Thailand. Indonesia kebalikan, lah kiai ini seneng politik, keterusan nganti saat ini, paham ya? Akhirnya rawali songo itu Islam lagi rong generasi. Iku wis gawe demak nopo. Wah, senatri mau sholat dilarang. Nara sholat raiso jadi presiden. Jadi saya sholat malah bupati kok ora sholat, serang arah dipilih. Gubernur kok ora sholat, lo orang arah dipilih. Ono cawayu solihah kok sing lanang rai bebo sholat, yo ora payu. Ibu keterusan paham. Tapi ini mau cerita. Jadi karena redaksinya Quran itu wa iqami sholat, mendirikan sholat supaya sholat itu berdiri, bukan kamu saja tapi seluruh negara. Dan itu dibutuhkan macam-macam tadi. Ibrahim nyontohkan kekuatan politik, kekuatan
Nomi bahwa untuk sholat itu harus warzuqhum minas samarot, harus ada materi fisik, yaitu orang makan. Terus di ayat umum Nabi Muhammad dicontohno ciri utama agama wis menang ku Muhammad wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Ciri utama kemenangan Islam Muhammad, nak orang melaksanakan Islam itu sudah ada ketakutan. Disebut wala yumakkinanna dinahumul ladzir tadallahum. Jadi kira-kira perasaanku loh, ada satu negara yang lama sekali ada Islamnya, kemudian sholat di situ takut, sama negara yang sholat tidak takut. Coro alamat untuk futuhi pangeran yang milih negara yang sholat itu udah tidak takut. Mergo Allah ngendikan wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum. Allah bikin tamkin itu kemampuan melakukan ibadah secara netral, secara kuat. Terus wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan mereka melakukan ibadah itu merasa aman, tidak merasa takut. Kayak dulu sahabat sholat itu sembunyi-sembunyi. Ba'da Fathi Mekah sholat terang. Ini penting kalau ingat loh. Jadi sing sufi goblok ya ben mari, ben gelem rontok politik. Sing politik ya mari sholat itu ranggo tebar pesona. Jadi sepodo mari ini terus yang waras ketok ya ujub kan nanti pikiran. Ya pokoknya iki ngomong ilmu ngono ae napa, ora usah ujub-ujuban, pokoknya ngomong napa? Ilmu. Ora usah terus rasa suci dhewe ya ora. Wong rom ya lagi tak kandhani iki wae. Tapi yang jelas ning ayat itu jelas sorry ada kata-kata wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Jadi ciri utama agama hebat itu kalau merasa tamkin, rabi yo iso, wayoh yo iso, itu berarti wis jos beragama secara apa? Benar. Paham ya? Tapi nak wani ya pokoknya sementing itu wani. Lho kalau di kanca bojone loro telu iku langsung legal kabeh didaftarno langsung legal kabeh. Kondang tenan. Rabi langsung wakeh didaftarno ya langsung legal kabeh. Yo hebat tenan. Tapi kok kuat suwe ora ya ora roh nek iku takdir no. Tapi ini penting kula aturno nggih. Kula niku kan maca tarikh niku kathah. Maca tarikh niku kathah. Di antara tarikh itu kenapa semua nabi itu kok menguasai negara? Enggak ada nabi yang enggak menguasai negara. Nabi Muhammad pada akhirnya menguasai Mekah Madinah. Ada Fathu Mekah. Karena dengan menguasai ini berarti sholat ibadah menang. Napa? Sholat ibadah menang. Kalau enggak ya dilarang. Dulu orang sholat di Masjid Haram itu dilarang. Dulu orang Islam sholat di mana-mana dilarang. Sampai Islam kuat. Terus berani terang-terangan sholat fasda gimana apa? Dumar. Di Indonesia sekarang luar biasa, malah pejabat yang enggak sholat tuh dijeng wong. Kira-kira malah rada di. Golek bojo wong ra sholat saiki kangenan. Musibah. Wes pokoke jos. Tambah kowe ketok khusuk, sawangane tambah gampang rabi. Jajal misalnya Mustafa nganti baduk ngecap koyo wayah iku koyo mungkin. Lah bukan sujute urung kaya kan sah ta ora wayah dengan baduk ini. Maksudnya geng meyakinkan kan. Kaya orang iso ngajak ning swarga lah. Pokoknya dengan rai seperti ini tuh masih itu. Coba adekne wis abid. Goni syarat sugih abid tok ya. Ini pokoknya lakoni musnawani. Tapi ini penting kalau terang, ya makanya istilahnya wa iqamis shalah, mendirikan. Jadi sholat itu berdiri. Terus kedua kata Imam Haromen, sholat itu harus fi amakina mukhtalifatin, di tempat yang beda-beda, sing ma'rufah, sing dikenal. Jadi wong kok sholat ngisor pring dhewean itu gak sah dari Imam Harom. Sholat kudu di tempat terbuka, terutama fardu. Sehingga kata Imam Haromen, kalau sudah ada jamaah tapi fi buyutin di rumah masing-masing, la tadharu bias syiar, yang syiar tidak kelihatan kutilu, tetap diperangi. Makanya syaratnya jamaah itu harus di tempat apa? Terbuka. Karena ini butuh syiar, butuh show bahwa Islam ya demi sholat, bukan sholat demi Islam. Jadi kita bela-belani kelar mangan ya ben kelar sholat, menguasai politik ya ben sholat tidak dilarang. Kita menguasai publik biar publik terinspirasi oleh hukum Islam rupanya apa? Sholat. Sehingga kata Imam Haromen, kowe sholat jamaah, maksudnya ora sah makili fardu kifayah, nak sekedar sah ya mungkin sah. Tapi jek qota lahumul imam. Dan Imam Haromen mensyaratkan fi amakina mukhtalifah, di tempat yang beda-beda. Jadi kalau kampung itu besar, di tengah desa harus ada jamaah, di pojok-pojok yang biasa digoni gerduwo itu juga harus ada jamaah. Lo pernah lo di dekat kampung saya itu?
Jamaah itu satu, semuanya di masjid. Saya bilang jangan semuanya di masjid. Itu yang pojok desa itu agak gerduwe. Aku nggak musola di situ. Dibikin. Yo gerduwene mirip tenan. Ini penting saya utarakan karena tadi malaikat itu kan di semua buminya Allah itu akan nangis kalau ada bumi yang nggak dipakai sholat, nggak dipakai sujud. Karena malaikat ini menstatuskan bumi itu makhluk sujud. Makanya kata Rasulullah wajulat lanal ardu kulluha masjid, dan semua bumi Allah itu hakikatnya adalah tempat sujud. Sehingga kalau nggak ada sujud itu ya kecewa. Bumi ini kecewa sekali kan. Makanya harus fi amakina mukhtalifah, tempatnya harus beda-beda di mana-mana. Supaya syiar. Kalau jamaah tetap di rumah, qatalahumul imam, harus boleh diperangi oleh imam. Terus ketiga, ini penting kalau terangkan masalah iqamatis sholat. Sholat itu pentingnya jamaah, itu sing keliru, itu melok bener. Sing mardud melok makbul. Karena tidak mungkin kan wong 40 rawali kabeh. Aku ya mungkin sewa ya rawali kabeh. Normalnya itu kalau ada orang dulu, era dulu, angger orang 40 mesti sing sitok itu wali. Kayaknya sekarang 1 juta pun nggak jamin ada apa? Nggak ada wali, tapi nggak masalah lah. Mungkin zaman akhir kriteria wali juga agak seketat zaman dulu mungkin. Masa beda zaman kualifikasinya masih sama. Tapi kan saya kira angger segawa nasihat ngalor ngidul. Ya ini saya turunkan lah kualifikasinya saya. Sampai. Sholat itu iso bener, itu baru kayak wong akeh. Dulu itu sholat itu kok cacile. Kalau nu gak ada kitab, namanya ini disertasinya doktor profesor namanya Ibu Muhammad. Kalau nu kenal sama orangnya, dulu pernah ke Sarang, anak Syekh Rajab. Abahnya itu profesor, terus punya anak ya profesor juga. Dia nulis tentang fikhu Imamil Haromen. Kemudian saya pernah ketemu pernah Sarang. Saya beli kitabnya, mulai kitab disertasi doktornya sampai dia setelah jadi profesor fikih. Dia ngarang judulnya Fikhu Imamil Haromen. Dia nganalisis cara berfikihnya Imam siapa? Haromen itu gurunya Imam Ghazali. Wah itu lama yang luar biasa betul. Dia itu orang Irak. Mangkel deh, Mekah jadi kota mati mangkel ulama mandi kan. Dia udah pernah Mekah, mulang itu swawur-awuran. Ngawur wong alim tuh, coba apa yang gue. Maksudnya ngawur itu panjang bahasa Arabe tenanan itu ismam itu budek itu ora peduli. Mulane tak terjemah ngawur, ora koyo ngawur ora ono biasa. Ya bahasa Arabe tenanan ismam pun mau budek dari kata apa? Sumun, enggak mau tahu. Mulang di Mekah. Ya dasar wong keramat. Mulang sing ngaji wae, sing gumedeng yo akeh. Mulang ya dene jalan. Bareng Mekah wis ruame ilmu pindah nang Madinah. Gak terima dene Madinah mati ilmu. Mulane digelar Imam napa? Harum. Semenjak itu Mekah Madinah itu ada geliat fikih. Mergo digerakkan oleh Imam siapa? Wah, nak ngondikan wis kuwasa repol jadi Harum ini kuwasa repol. Makanya Imam Ghazali di Ihya sering keras karena didikan guru. Wol karena jadi Imam Harum, ngamuan wong. Itu beliau termasuk yang fatwa jamaah itu tidak cukup fi makanin wahid, kudu fi amkinatin mukhtalifah, di beberapa tempat yang beda-beda karena semua ardua nggak boleh dipisahkan dari sujud. Sehingga terus dia untuk gelar nopo imam nopo Harumen. Kalau ada kitab sekitar berapa jilid ya, ada 8 jilid atau 9 jilid yang kitab karangan beliau namanya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Itu kitab Indo. Jadi Imam Ghazali alim gitu itu karena barokahnya dididik Imam siapa? Haromen itu luar biasa. Yang paling saya kenang dari Imam Haromen itu gitu. Nak ngendikan gua ambek ngamuk. Wis masyhur. Kok yang menang kalah itu ngamuk. Tapi ngamuk wong alim ya tetep keramat terus. Kowe ngamuk ya guyu cilik. Ya koyo stres ngono modele ngamuk enak wong ra alim itu terus koyo mergo rondo. Tapi ngamuk wong alim itu duwe napa? Haid. Terus dia menulis faedahnya sholat. Jadi perjuangannya Rasulullah kayak begitu sampai jihad, sampai perang supaya sholat itu tegak. Makanya dimulai Nabi Ibrahim ketok anak beliau Nabi betul ngendikannya Robbana liyuqimus sholat supaya mereka melakukan sholat. Cobalah karena mereka manusia kasih uang, kasih makan karena mereka kalau nggak makan nggak kuat sholat. Robbana liyuqimus sholat. Saya bela-belain mendoakan penduduk Mekah punya uang itu supaya liyuqimus
Berarti fas sholat maksudah, tujuan kita makan adalah ben kelar. Sekarang kan enggak. Ayo sholat sik ben mangan enak. Berarti mangane ku tujuan, sholate ku lan wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane nek buka Ramadan niku cara aku sampai mangan sik, aja sok khusuk terus ora usah mangan, ben mangan sik ben salate tenang. Ayo salat sik ben bukane tenang. Berarti kowe bela-belani mangan, salate mau lantaran. Usum ndi kene kowe. Lare ora wali-wali. Tak delok raine iku durung wali, mergo iku cek salah. Tapi nanti kualifikasinya diturunkan jadi wali supaya gampang jadi apa? Terus keempat begini masalah sholat. Kalau gak ada kitab Fathul Bari sarahnya Bukhari, itu nabi-nabi saking senengnya sholat. Kata Rasulullah, wa itu Musa tahtal kasibil ahmar wa huwa qaimun yusolli ala qabri. Saya melihat Musa pertama ketemu, dia masih di kuburan di tahtal kasibil ahmar. Ada gundukan merah dekat Yerusalem, itu sekitar berapa ya? Sekitar 6 kilo atau berapa. Karena kalau di teks hadis, saya ulang lagi ya, di teks apa? Hadis Nabi Musa itu sebenarnya mau mati itu ditih, mau wafat itu ditih. Tih itu ya dengan Masjid Haram masih 20 kilo atau berapa, masih jauh. Terus beliau kata Nabi Musa, Nabi itu unik semua. Ya Allah, matikan saya romyatan bihajarin ila ardil muqaddasah. Saya inginnya mati banyak selemparan batu karena dulu gak ada kiloan, gak ada meteran, ukurannya romyatan dihajarin, sekuat orang melempar batu, ya sedekat itu saya mati. Ya kira-kira berapa? Orang melempar batu itu paling berapa kilo? Kira-kira gak buanter, wong Arab lho, aja wong Rom. Wong Arab wis bar mangan, aja. Hah? Nek watune cilik tak gede. Nek watune gede kok. Nek jak matematika jeblok. Gak kira 100 meter par kan? Hah? Bro. Nah itu di situ Nabi Musa itu sholat. Kalau nanti teng makomnya Nabi Musa, makom itu tempat beliau sholat dulu. Teng kuburannya, meskipun kuburannya mukhtalaf alaih tentu. Terus di Syarafatul Bari itu gini, termasuk yang ditulis Sayyid Muhammad dalam Mafahim Ajiban Tuhan. Rasulullah itu saking senengnya sholat, ketika saya belum pernah ketemu para nabi kecuali pas itu kuburan di kuburannya sholat do munfarid sendiri. Kan gak iso ngentongi jamaah mau ndak mau harus sendiri. Pas Nabi Muhammad mau Isra itu kan beliau di Baitul Maqdis. Semua sholat datang. Karena mereka hobinya sholat ini mumpung ada imam besar. Imam besar Kanjeng Nabi maksudnya ngono Bapak. Kowe aja terlalu jurnalistik. Mumpung ada imam besar, Imamul Muttaqin itu yang di tarhim-tarhim itu loh. Di tarhim-tarhim kan diterangkan loh, yang ada tuh musola-musola yang masih pakai tarhim itu. Watakot dam tali solati, fasolah wa antal seperti, terus watakot dam tali solati terus wal antal apa imam. Kemudian para nabi datang, kamu maju dan kamu menjadi apa imam. Itu nabi sebelum Mi'raj itu kenangannya para nabi ya sholat. Jadi semua nabi datang ke Baitul Maqdis itu hanya apa? Untuk sholat. Mumpung ada ya Imam al-Muttaqin, Imam al-Mujahidin, imam besar, ahli jihad, ahli taqwa. Itu semuanya gitu, semuanya demi sholat. Singkat cerita ketika Nabi mau kapundhut, saking senangnya sholat itu ngendikan, saya hafal teksnya. Saya ini mau meninggal, kata Nabi. Dan saya melihat para nabi itu sholat di kuburannya. Terus kata Nabi, wa ana akramu ala Allah. Dan saya terlalu terhormat. Saya ini terlalu terhormat di mata Allah untuk membiarkan saya 3 hari meninggal kemudian saya tidak sholat. Jadi pastikan kalau saya terpaksa mengalami masa-masa kecelok mati mayit, maksud kecelok ya tentu tidak mayit hakikatan karena semua nabi itu ahya, semua nabi itu hidup. Umpama aku kecelok ngikuti prosedur umumnya wong sing kecelok kapundhut, paling banter mau tolong. Aku ku izin mbek pangeran, terlalu terhormat pangeran. Kok aku terus ning kuburan kok amen turu mati terus sholat. Jadi Nabi cita-cita terbesar beliau setelah meninggal pun itu mau melakukan sholat. Wa ana akramu ala rabbi. Setelah saya meninggal gini walam usolli ba'da salasin. Kemudian saya tidak sholat setelah masa 3 hari. Ya masa 3 hari mungkin itu pilihan Nabi karena mau tidak mau harus mengalami proses peralihan alam ya. Tapi
Tetap cita-citanya itu sholat. Nah saya ini gue iso sholat atau spring susu. Nah, ya Allah, ya Alhamdulillah dan sampai sejak urip besar. Terus keempat, sebaiknya imam sholat itu yang paling alim, paling akrok, paling benar. Itu awal-awalnya. Gitu. Tapi nanti kan terus kayak seleksi KPU. Misalnya Mustafa, wis iki jenggoten wis sunah Rasul tuwa wis bener. Tapi engko tajwidnya kalah mbek Ki Fuad. Ki Fuad misalnya tajwidnya bener kalah sepuh mbek Pak Hudi. Nanti kan iso seleksi kan ribet. Sajane apik aturan itu tapi kan sini ribet. Terus Ruhin menang. Wah, ra iso sing paling parek pangeran jare Nabi wong fakir. Wah, seset barakah. Wah, yo repot. Dulu itu sholat itu memang diseleksi betul. Karena ya umul qauma aqra'uhum li kitabillah, yang paling berhak imam itu yang paling akra, yang paling afqah, yang paling asan, yang paling aqdam hijratan difke kan ada aturannya. Satu yang paling bacaannya benar. Benar tok harus tahu apa? Maknanya. Karena kalau enggak tahu maknanya itu kalau wakaf itu fatal. Ya fatal tuh Pak Udi. Misalnya ono wong wacanane apik terus wakofe ngene. Innallaha la yastahyi terus wakaf. Ayo prono. Mulane wong-wong sing korek suarane apik mbok yo do tobat, belajar maknane Quran. Kadang wakofe iku fatal. Ya ono sing wakaf ngene misale. Apa itu? Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta. Berarti artinya terus piye? Dadi sing nampa dakwahe pangeran iku wong kula niku cara pantes wae ngarang Bapak Kofasol, tapi wong kira-kira do angel bali lho wis rugi. Jadi yang keliru di Indonesia ini kritik saya terbuka pada yang belajar tajwid hanya makhraj. Sebetulnya dulu definisi tajwid itu tidak hanya makhraj, termasuk ma'rifatul wukuf wal wusul. Makanya nenggone Jazariyah wa ba'da tajwidi kalil hurufi la budda min ma'rifatil wukufi. Jadi wakaf itu inti tajwid, tapi sekarang wong muni ahli tajwid itu maknane makhrajte tok. Wakaf asal jeblok sehingga ana wong wakaf inna wa la yastahi. Ya prono. Tapi zaman sing iso sempurna iku sapa? Ya sudah, sing iki tampa wae, sing zaman akhir tampa wae. Cuma sebetulnya kalau mau belajar tajwid itu ya sak paket belajar wakaf dan wasol. Karena sekali salah itu fatal. Pemene wakaf juz 24. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun naril ladzina yahmiluna al-arsya wa malah tuduki malaikat Jibril. Mergo niku ashabun nar disifati alladzina yahmiluna al-arsya. Neraka alus. Makanya wakaf ini penting sekali. Lho kula nu gak ada kitab karangannya Hasan bin Hadi As-Segaf. Saking judulnya kitab Al-Jauharul Masun fi Qiraati Qalun, qiraahnya Nafi' yang riwayatnya Qalun. Sampai saking duane Habib Hadi Hasan bin Hadi As-Segaf. Itu orang sadat yang terkenal ahli qiraah. Sampai ngedikan gini. Saya ngapal kitabku 6 wakaf tok dakhalal jannah saking mangkele wong wis ora belajar roh tok 6 sangka wakaf iku dakhalal. Lah aku apal ae ketan. Jadi potensi mlebu swarga itu tinggi lah karena 6 ae swarga. Puluhan mungkin ratusan. Karena ya tadi fatal, kalau tidak tahu itu fatal. Ya tapi piye zaman akhir kabeh wong-wong ra sempurna. Ya sudah enggak apa-apa, sudah kita seperti ini kita terima saja. Semenjak wong padha buletes, untungnya Nabi ngendikan ra ikut tok. Sallu khalfa kulli barin wa fajirin. Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Semenjak iku ora ono seleksi. Ane kula nu salat teng putih-putih makmum, guling-gilingan nak imam ora usah diseleksi. Koyo KPU wae. Dadi kula wis anggere ana wong imam ya. Hingga detik ini kula sering makmum. Kalau sampean kapan-kapan nak tua yang imami kapan-kapan, tapi saat ini sementara makmum giling-gilingan nak sholat itu sesuatu yang baik, bahkan ketika diimami orang yang kurang baik. Masyhur itu kan, ketika Sayyidina Utsman dikepung oleh orang-orang Khawarij, semuanya itu fusaq, terus sholat didirikan. Ketika sholat didirikan karena orang soleh-soleh itu dikepung, diimami mubtadi, orang yang sangat berdua, arti mau berdua, sangat berdua. Bahkan orang yang imam ini termasuk orang yang menghendaki Husain terbunuh. Sayyid Utsman terbunuh. Orang-orang baik di dalam gedung, termasuk Sayyidina Utsman, Sayyid Hasan bin Ali, terus ada Abu Hurairah, ada beberapa itu di gedung. Terus ketika sholat didirikan itu ada yang usul ke Sayyidina Utsman. Ya Utsman, apa engkau membiarkan mereka ngimami sholat sementara mereka berdua itu? Jawab Sayyidina Utsman lucu.
as-sholat ahsanu ma ya'malun nas. Ini ada di Bukhari. Fa idza ahsanan nas fa ahsin ma'hu. Sholat itu perilaku terbaik manusia. Kalau mereka sedang sholat kan sedang baik, ya sudah nggak apa-apa kamu makmum. Setidaknya pas sholat itu sedang baik. Saking arifnya Sayyidina Utsman. Makanya sama makmum rugen ya bolak-balik. Setidaknya pas sholat itu pas waras. Lah kok pas wedo ya pas rata anut tuh. Pas sholat, Pak Mustafa itu pas sholat ya tak anut. Tapi nak pas turu ngaji ya rata anut. Jadi sementing itu pas sholat itu kearifan. Aku lo makmum wong bolak-balik, kecewa ya bolak-balik tapi adus. Mulane kula mantep dosa kula disepuro, kula husnudzon mbek pangeran. Wong pangeran dawuh anak idadzoni abdi. Kula niku zaman melarat, saiki lah ya urung sugih tapi kula niku tuwih melarat di bangsa iki. Moro Jogja niku beto kerdus. Kalian santri kula kalih. Kula riyen zaman melarat to di santri, jadi sepakat kiai, jadi melarat lah yo. Kula zaman melarat itu wis ngorek kitab mahal, kitab tertinggi loh setelah Fathul Qorib, Fathul Muin, Fathul Wahab itu tetap banyak santri sarang yang ikut saya karena ingin ngaji sama mahal, padahal tamat aliyah sarang. Jadi mulai dulu saya di Jogja pertama itu mahal. Saya kira tak dono nasoil bibat. Lagi nak gelem sorokan loh, tapi juga semua cowok tak balenin nih mulang nopo mahal gitu. Tapi sekali raiso tak usir. Itu makmum. Lalah itu lu ngaku itu bada sufi, sama naruhan bada sufi. Pas antara padi Purwodadi itu sudah masuk Purwodadi, wae Jumatan. Kulo niku wedi pangeran. Senajan tono kaul-kaul sindarani musafir oleh no. Ninggal apa? Jumat wong kula musafir tenan, misalnya kula teng narukan ya ora omahku. Singkat cerita aku tetep medhun. Padahal go kerdus kalih perjuangan. Salat. Dari wudune ku ning kali. Sing Jumatan mu 16. Imame maca Fatihah kok wong jihad, yakin. Aku sih yakin pangeran ra nampa ora mentolo, wis aku yakin aku ya. Kuati ya wis. Yakin sekali Allah. Mulane kula semenjak iku ora fanatik tajwid. Ana wong makhrote apik tapi engkek, makhrote keliru tapi jihad. Bayangno wis gak mentolo lah pangeran nolak iku. Berarti wis dino sira. Aku sholat nganti nangis. Sampai dongaku tak rubah ya Allah. Anta akramu min anta rudda sholata hadratul. Jenengan terlalu mulia untuk menolak kula sing menusati kula atos, umpama kula zuri mon kula tampa. Jenengan Rahman Rahim. Cek tegane jenengan batal to salate tiyang niki. Mumpun Gusti jenengan tampa mawon. Mumpun nak boten ditampa kula ora rasa tampa pisan wis. Insyaallah. Tapi kalau tetap majibno makhraj iki mau cerita, kira usah melok-melok, aja terus sensitif. Kok cawe wedok sensitif. Gus kok gak majibno makhraj, sembrono. Ya tetap wajib makhraj, wajib. Cara Imam Jazari sebuti wa hakadha minhu ilaina napa wasolain. Jadi Quran harus dibaca dengan tajwid karena mulai dulu ya Quran dari Rasul sampai kita ya dengan apa? Tajwid. Tapi ada kasus-kasus tertentu yang tajwid itu nggak bisa kamu wajibkan tadi. Daerah itu sudah terbelakang, ba'idun minal ulama. Singkat cerita setelah saya sholat Jumatan tadi, santri saya 2 itu ya ada. Dia sesuai prosedur fikih kalau nggak sampai 40 itu ya ada. Dan dia yakin kalau imamu qari'in bi ummin itu tidak sah. Wong dene iso ngaji mahal di dadi roh. Wong korek makmum wong ummi itu tidak sah. Dene ya ada. Tapi aku ra ya ada. Ora krono sama takok Gus lha jenengan dapat tidak ada. Aku nak ya ada iku mari takabur. Kaya salat wong ora ditampa. Wes aku spekulasi kok sowan pangeran atok rata kabur dibang ya ada. Wes kowe ya tetep ya ada ora usah. Tapi ya ada aku sampai isin mbek pangeran Gusti jenengan iku wong mulia, zat sing mulia. Gak mungkin nolak salate tiyang niku. Wes 16 lah pun. Dadi aku ra ya ada iku kuwatir ujug kuwatir takabur mosok pangeran ra ngesahno. Salate wong sing jihad. Obar runtusin mamah aku delok sakit. Lah mau Fatihah ngono geger. Kok wong kelahiran lho, kok wong kelahiran. Angel temen contone. Nah, mbon niku akhirnya makas tu sini nah saya bertahun-tahun seperti itu. Tapi wong alim sak donya mesti kembar. Pas niku kula ya ora roh takbir. Alal hak pas itu saya enggak tahu takbirnya. Bahwa sholat Jumatan 16, 17 itu sah. Pokoknya Junal Arba'in itu sah. Singkat cerita suatu saat saya dapat kitab. Ya era-era sekarang itu dapat kitab namanya Tadzkirun Nas.
Dikarang seorang Habib alim alama, namanya Tazkirun Nas. Beliau ngendikan dalam kampung tertentu yang masyarakatnya dunal arba'in nggak apa-apa sholat tidak usah sampai apa 40 dan sah. Terus beliau cerita, saya pernah kata beliau cerita, sebagian wali abdal pernah sholat di satu kampung di Yaman itu makmumnya mau 11 Jumatan. Terus ditanya sama muridnya, ya Habib ini orang 14 kok kamu tetap Jumatan di sini? Ono aku padha mek wong 1000. Dadi ya, dadi akhire ono wong makmum alim wis anggap ae ono wong. Panganan yo bener. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'a asaddu ala syaitani min alfi abidi, berarti bandrole wong alim sitok iku padha karo wong. Aku GR dhewe iki mau wong 16 tambah aku sitok. Misale aku ra 1000 nak trimo 20 cek. Sila. Buate cek ono lah nak trimo 50 lah cek ono lah kene. Yes. Tak dongkak. Karena tadi ini penting ya, supaya kita ini tidak angkuh. Ada dalam konteks ikhtiyat memang baik, tapi kadang melahirkan takabur. Saiki ana wong makhrote apik mau digo qiraah engkek. Bariku untuk hadiah umroh. Berarti nek nek ngitmai Quran nak trimo entuk. Kowe ngerti entuk itu mendapat. Ya to. Tapi aku ora muni haram lho. Ana wong qiraahe apik, makhrote apik. Engkek juara qiraah paling untuk umroh. Diundang presiden, diundang menteri, amin qiraah ning kabupaten. Entuk. Imam masjid iki macane keliru, tapi mungkin pendiri masjid, mungkin si digowi wakofan tanahe. Dekne macane Quran ra fasih tapi memberi ke Islam. Tanahe diwakofno ke masjid. Nunggone masyarakat 16 gawe masjid. Dia pendiri Jumatan pertama di kampung situ. Gak tahu untuk pokok Islam. Kowe pinter tak entuk kok Islam. Terus kowe ketemu pangeran ayo. Kowe kok goblok makhrojem, tapi pertama wonten masjid iku kula. Lah sing fasih makhrojem kowe kok fasih makhrojem. Hadiah apa untuk umroh? Ya wis umroh ae. Swarga ben digo wong iki. Kena dikonokno pangeran. Ya aku ya ora bayangno tenan iki misale. Saiki ciri utama ngitmai Islam ngekeki tantuk. Ayo jawab. Ayo jawab. Ngekeki yunfikun. Mulane kula kadang dadi wong alim isin perkara ini. Lho kula mboten sombong, kula sering nyetak Quran nganggo dhuwit kula. Iki sebagian diuruni donatur, sebagian dhuwit. Mergo kula isin, kula wis sering disalami template yang sehingga saya harus pernah memberi Quran. Ini puluhan juta, bukan 1 juta orang. Karena saya malu sering mendapat dari Quran, saya harus memberi. Kula ono kitab wong nganti lali jumlah. Saking saya ini biasa kecelok wong alim untuk salam template. Masa saya tidak memberi? Karena tadi, sing untuk ganjaran itu memberi, yunfikun itu memberi al-yadul ulya khairum minal hadis. Nah, tapi aku misalnya Quran waca tenanan, juara lomba untuk umroh, untuk penghormatan. Ya ora haram, nah harame ora kan. Tapi kowe wani ketemu pangeran hubunganmu mbek Islam mentuk kowe wani. Nah wani ya monggo. Mane kula niku jauh Gusti wani siap. Kula dikonco goblok bolak-balik kula ya wedi gara-gara apa? Goblok, yang ngaji nih kalau is goblok asli goblok. Tapi yang kampungnya itu pendiri masjid. Tanah wae ini imam pertama ya ini nak cerita be aku. Traweh tak tili iku ping 8. Lah kowe iku Muhammadiyah TNU ya NU. Traweh kok 8. Alah Gus. Malah pertama diutus Gus Naji papat ya rapo sementing salat Ramadan. Lah Gus Naji tetep wong alim. Lho Gus Naji lho. Wong alim keras lah tetep. Cuman Gus Naji. Gak apa-apa papat sih 8 tapi niatnya aja terawih. Pokoknya Ramadan be orang ono bedane. Jadi pertama gawe terawih terus muda 8, muda 12. Wingi tak tiliki wis 20. Goblok bocah. Tapi pendiri masjid. Kowe pinter disewa masjid kabupaten untuk servis ayo. Untuk peti lah kaman. Yo nek apik wong siar. Lho kula ya seneng Kang, tetep ana wong fasih maca masjid kabupaten seneng. Kowe aja darane aku drengki, kula ora potongan drengki. Tapi nek ndekne ku mau luhur ngrasa penting kanggo Islam tak protes. Banyak di dunia sana orang yang memberi Islam. Mbok yo mikir. Kadang sing bodoh memberi kita menerima. Mulane kula suwun, saiki ibadah wis biasa wae. Akhirnya bocah itu santri kula. Nanti derek kula teng Jogja. Wami derek. Kula nanti saya nak salat ya makmum beden. Aku ya menika. Aku anggap makmum beden Gus. Kula niku mulai teng Jogja bertahun-tahun kula nak salat makmum.
Sekali-kali jenengan ngimami kula. Aku wis imam, kowe nak mau ngaji mbek aku. Mosok imam kok bola. Sekali. Dadi kowe sampeyan ku keren. Keren tau ngimami wong alim dadi ono keren. Jadi kok Mustofa ya Gus Pak jare sapa alim tak salat makmum aku. Utawa ngene lah Mus. Salate ku anut aku. Rukuke wae ngenteni aku. Lo masyhur. Dadi sahabat sing kasil imami Nabi mung sitok jenenge Abdurrahman bin Auf sinten? Abu Bakar pernah ngimami tapi kan gak sido masyhur Nabi gerah salat nang masjid imami sinten? Abu Bakar. Pas Abu Bakar mau takbir dengar ada suara Nabi terus Abu Bakar tak akhara mundur terus Nabi akhirnya maju. Tapi Nabi maju pun sempat ngendikan memberi isyarah ankum maka anak kamu di situ saja. Yang kasil pernah jadi imam sukses itu Abdurrahman bin Auf dan ini jarang masyhur. Abdurrahman bin Auf itu di perjalanan dengan Rasulullah banyak orang. Nabi itu kan fanatik awal waktu sehingga ketika Nabi nggak ada juga entah cari apa gitu. Sholat masuk terus sholat. Sehingga imamnya Abdurrahman bin Auf setelah 2 rakaat Nabi datang diterus nawa. Makanya dengan ilmu hadis anak naduman walam yusallil Mustafa khalfa ahad ilabna Aufin walahul fadlul abad. Rasulullah itu nggak pernah sukses jadi makmum kecuali makmum Abdurrahman bin Auf walahul fadlul abad. Gara-gara itu punya keutamaan sing selawas-selawas. Mulanya Abdurrahman bertakwa imam, kira tahu imami kaji Nabi. Aku tahu. Sukses pisan nganti salam. Jadi takut, lha kok ya roh Nabi ra ya roh. Jadi ya ada sahabat iki. Nah, Abu Bakar kan terlalu sopan, jadi mundur. Abdurrahman enggak sekali-kali. Cara Jawa kapan meneh. Makanya ada hadis ada walam yusallil Mustafa khalfa ahad ilabna Aufin walahul fadlul abad. Rasulullah nggak pernah sholat makmum sukses sampai salam kecuali di belakang Abdurrahman bin Auf. Wah itu orang Nabi cek sugeng ya keren Mustafa. Terus kembali lagi ke sholat jamaah fadilahnya. Dulu sholat itu kok cacile, cacile itu ya cacile. Mulane kula ngaji teng putih-putih cerita. Nah ana cacile nyelip imam ku barno iku niru sahabat radhiyallahu anhu. Jadi itu sholat tuh kayak gitu Pak. Sama lah ya termasuk ini cerita yang fikhu Imamil Haromen. Saya baca itu pertama ya di fikhu Imamil Haromen. Jadi misalnya Mustafa ini, Mustafa Jenggot ini, Mustafa Khusyuk ini, ya Mustafa ini, Khusyuk itu hebat atau ratunan. Aku yakin Khusyuk Rukin. Wow, Khusyuk Rukin. Mau nganti lemu tawakale luwih dhuwur. Jadi jare Imam Syafi'i itu ora ana mlebu swarga lemu iku cepet. Wong mlebu swarga iku nak lemu kangelan. Kecuali sito Muhammad bin Hasan Syaibani, ulama lemu. Semenjak iku ulama lemu gak apa-apa. Satu ulama sing lemu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, masyhur. Liyane ku ruwet. Semenjak iku sono ulama lemu, terus gak niru ulamae niru lemu. Dhisik salat ngene kan. Dadi misale Mustafa makmum. Ya ono Rasulullah pasti ku sugeng. Rasulullah ngimami. Terus Rasulullah sudah rakaat ketiga keempat. Fajar ajain orang datang, terus tanya dengan isyarat. Tadi sudah sholat berapa? Fa'asharu ilaihi angkada. Sudah 4 rakaat. Lalu itu terus takbir diselip. Tadi Rasulullah saya diselip. Jadi misalnya Nabi kok tahiyat akhir, Allahu Akbar, yo terus rakaat ula, rakaat saniyah, rakaat salisa disebut. Nganti menangi Nabi tahiyat akhir. Jadi sholat itu model gitu. Kok Nabi salam ya melok salam. Jadi kok cacile. Badanku kok cacile cilik. Mulane cacile sing model ngono iku aja salahno iku niru. Jadi sholat modifikasi masbuk model ngene iku model baru. Jadi rodok bid'ah lah modelnya. Walhasil terus itu dibiarkan oleh Rasulullah, dibiarkan berjalan berbulan-bulan dibiarkan. Pokoknya anggere ana wong salat karek takok Nabi mau piro dijawab lho isyarah. Ya wis terus takbir. Saleh. Terus kaya wong awam-awam ngono ya. Ning ndi wong awam ngono ya. Nyelip apa? Imam. Engko nek loro ya wis terus ngikuti rutene ritme ya. Sembrono tenan. Itu berjalan. Suatu saat ada Mu'ad itu terkenal afqahus sahabat, termasuk sahabat yang terkenal ahli fikih, masyhur. Terus Mu'ad ini bikin model baru. Dia datang, ya tanya juga sama sahabat, Nabi sudah berapa rakaat? Dijawab juga. Ya sudah, Nabi Mu'ad terus takbir, terus langsung ikuti Nabi.
ngikuti Nabi karena dia terkarek terlambat berapa? 2 rakaat. Kemudian setelah Nabi salam dia nambahi 2 rakaat. Dan itu muat yang disalahkan orang banyak karena bid'ah ya, hal baru itu bid'ah. Nah, setelah itu Rasulullah ngerso. Cara Jawa kok rame-rame ono apa? Ini muat bikin model baru ini. Model baru itu yang kayak kita sekarang itu model. Akhirnya Nabi benarkan muat. Ya begitulah yang benar itu kayak muat. Terus Nabi sebenarnya ini dengan man adroka imam nggak ada, terus ikuti saja, terus nanti menambah kekurangan. Semenjak itu jadi model sekarang. Itu pun kita bisa barokahnya jamaah. Napa barokahnya? Coba orang-orang masbuk yang di kota-kota kan gak tahu ngaji takrib, gak tahu ngaji muin. Kok iso nambahi masbuk? Mergo ono sing kancane sing nyontoni. Kancane ngerti-ngerti bener. Padha ora roh ngajine tapi ujug-ujug. Iku barokah jamaah. Nggih mboten? Wong awam kan yo ora iso ngaji, tapi nak nambahi masbuk kan bener mergo roh. Mulane kiai barang kesunatane kadang tahu karek ben nyontoni carane masbuk, malah kiai ini ora tau karek. Nah kiai wis bener terus karek lah bener go nyontoni carane masbuk. Lah nek kiai ini ora tau karek sing nyontoni masbuk pertama kok cacile bau terus piye? Main salib. Paham? Ya dadi eling-eling mulane ngaji ya. Dadi Rasulullah saking senenge salat. Setelah beliau wafat atau bahasa pasnya itu intaqala ila rafiqil a'la, cita-citanya sholat. Jadi saya terlalu terhormat di mata Allah sampai aku dibaro 3 dino kok nyuwun sewu cara Jawa nih, nyuwun sewu bahasa kasare mosok aku kabudut ngenteni kiamat terus bubuk-bubukan tok. Siwus gak ora aku lah, bukan gue, ora aku. Aku tetap kepingin ku sholat. Jadi setelah Nabi cerita Nabi Musa yusolli fi qabri, Ibrahim yusolli fi qabri, semua para Nabi yusalluna fi quburihim. Terus ngendikane Rasulullah, dan saya terlalu terhormat untuk jadi kamane Nabi, aku kok bar kapundhut keturun 3 dino terus ra apa-apa iku wis kesuwen. Terlalu lama lah bagi saya untuk dibiarkan Tuhan begitu-begitu saja walam usolli dan saya ada sholat. Coba kayak apa Rasulullah itu? Jadi kamane ku cek emane nganti 3 dino nganggur ning kuburanmu bubukan gak sholat. Dan itu ada di kitab Fathul Bari, makanya sholat itu luar biasa. Ya tentu supaya kita tidak bosan ya terus sering-sering. Tapi orang sering itu demi pas sholat itu enak. Ojo kok orang sering mergo mangkel ambek sholat loh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lho kalau nak sholat tahajud itu jarang banyak-banyak, paling 2 rakaat. Tapi kualitasnya bagus tak jamin. Timbang kowe 7 rakaat tapi ora jelas. Jungkir balik itu. Tapi kita ijazahi, sholatem kelirulah tetap pengiran. Nganggo ilmu Abu Dzar. Abu Dzar lucu meneh. Makanya apakah sahabat itu bermadzhab? Jawabannya enggak. Nak cari Imam Syafi'i, sholat itu harus ditentukan zaman niat. Kalau 2 ya 2, kalau 4 ya 4. Karena sholat itu harus dengan apa? Niat. Dan niat itu sarannya menyatakan ini fardu enggak, sunat enggak, milih berapa rakaat. Kan sholat sunat lail itu kan bebas, wilayah 9 rakaat langsung. Boleh dipotong per 4 rakaat, juga boleh dipotong per 2 rakaat. Tentu yang hadisnya paling banyak mutawatir ya as-sholatul laili masna dipotong per 2 rakaat. Tapi Nabi pernah juga 9 rakaat langsung tambah apa? Tahiyat. Sehingga kena orang ngesahno itu ya keliru juga. Itu riwayat napa? Riwayat. Abu Dzar itu, dan itu harus kamu putuskan di niatnya. Tapi Abu Dzar itu pernah sholat di Masjid Aqsa. Dia sholat lama sekali. Muridnya ngenteni itu nganti bingung. Iki wong iki salat ora barbar. Sesuai terakhir ditanya, ya Abu Dzar, kam tu sholli. Atadri kam sholaita. Jenengan pirsa wau salat ping pira? Gak aja. Lagi nabo hayati. Tapi aku ya ora roh tapi pangeran pirsa. Sementing kan pangeran, saya biji pangeran, aku ora roh Allah, sementing sing biji. Makanya Imam Syafi'i itu ngeper, apakah niatul fardiyah juga harus ta'yin ada di rakaat? Ini di kitab loh, di kitabnya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, mesti ini ngono. Tapi aku diriwayat ke Abu Dzar, ini aku rara jumlahnya rokaat. Ya wal amal, kata Imam Syafi'i, amalnya anut kiasku, ya niat. Tapi nak kue wis isek be pengiran, terus rara jumlahnya ya monggo, sanggup aja kayak Abu Dzar. Tapi ora krono mikir utang, ini pancen asik. Aku lali kan, berkecamuk sana. Walimu itu seram bukias.
Jadi Abu Dzar jare. Ya Abu Dzar, tadri kam sholaita. La adri, tapi walakin Allah ya adri aku ora roh, tapi Allah itu. Yes. Semenjak itu terus ada gium, sholat sunat itu jumlahnya bebas, berapapun bu. Karena as-sholat khairun maudu'un fa'aksir awakillah. Sholat itu sesuatu yang baik, bawaannya sudah baik. Fa'aksir awakillah, baik jumlahnya banyak maupun sedikit. Ya sudah, yang penting ikut aturan tadi. Motongnya per 2 atau per 4 atau langsung. Ya, cuma yang langsung ini riwayatnya sedikit sekali, tapi memang nggak sampai batal. Misalnya sampean saya kita bedai, sampean sholat duhur tanpa tahiyat ula menurut ulama Syafi'iyah batal apa enggak? Enggak kan? Karena tahiyat ula statusnya sunat apa fardu? Sunat. Jika kalau ada tarawih 4 rakaat langsung salam ke darani batal ya tidak mungkin juga karena tahiyat ula itu sunat. Paham ya? Loh, kowe kok do keberatan. Aku seroh kelakuanmu mesti. Padahal mau tak bedai, saiki wong sholat duhur, lali tahiyat ula, sholatnya sah enggak? Sah. Artinya tahiyat ula itu apa? Terus sekarang kalau ada orang tarawih 4 rakaat tanpa tahiyatullah sah enggak? Loh udah keberatan. Aku serem. Aku roh politik identitas. Tapi ini ilmu, kamu gak boleh harus tunduk sama. Aku roh lah, kelakuanmu itu aku roh. Cuma kita latih, ilmu itu gak boleh dihalang-halangi. Tapi memang yang paling aman ya sholatul laili masna-masna, dipotong per 2. Tapi ya enggak wajib-wajib banget. Karena tadi, makanya semenjak itu Imam Syafi'i ngendikan, sing wajib mau ta'yinul fardhi, ta'yinus sunniyah. Kalau fardu harus dinyatakan fardu, kalau sunat. Tapi kalau ada di rakaat tidak mesti. Karena tadi Abu Dzar sholat itu tanpa ngerti jumlah rakaat. Lagi-lagi ini butuh riwayat. Jadi kalau suwun, pokoknya dengan misalnya kepeksa ora sholat fardullah, ora sholat apa sunat telah, tapi sholat fardu sing spesial. Kalau suwun sangat. Misalnya ditekbir sama sholat sunat lah, sholat fardu sing nopo spesial itu udah harus, misalnya sholatnya khusyuk itu udah harus syukur-syukur khusyuk. Begini loh misalnya, tak contoh no, awas kena keliru. Misalnya saya ini jarang sholat sunat, jujur aja saya itu jarang sholat sunat karena saya masyhur, nggak boleh kamu tiru, saya ini masyhur itu sibuk kolban ya, karena saya memang ya sibuk. Sholat itu dipikir. Dan ini yang menjadikan orang min ahlil jannah. Misalnya gini, saya setelah sholat subuh, di hati saya hidup itu yang mau nunggu sholat duhur. Setelah saya duhur, di hati saya mau apa yang ngenteni sholat asar. Saya tidak pernah misalnya ngenteni kepengen sugih, mapan, enggak. Kepengen dihormati orang, enggak. Dan kalau kamu bisa gitu, itu berarti 24 jam kamu dianggap sholat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang dikatakan oleh Ka'bul Akhbar. Di antara ciri umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka setiap melakukan satu kebaikan itu yantadziru ukhra. Makanya ketika Ka'bul Akhbar ditanya Umar, apa sifat umatnya Muhammad yang ada di kitab-kitab Taurat? Mereka itu bena hasanataini qad qadoha wa bena hasanatin intadzaraha. Masyhur itu nih hadis-hadis. Mereka adalah umat setelah melakukan satu hasanah menunggu hasanah yang lain. Sehingga ketika kita sholat subuh selesai, ya pikiran kita nunggu duhur selesai nunggu asar. Sehingga pas kita mati di antara itu status kita adalah fa'ilul zuhri muntadzirul asri, pelaku sholat duhur dan ngenteni. Nah kowe kan gak urip rawani mati urung sugih kok mati cah kan ngono. Berarti kowe muntadzirul ghina, penunggu sugih. Iku iso dipendhem ning Gunung Lawu nek ngono berubah. Kawi apa lawu? Sing go sugih iku. Kawi, wis tau Rono. Berarti mukmin tenan ya. Alhamdulillah, berarti mukmin ya. Ya, jadi ke sholat duhur. Sehingga Allah ketika ngambil kita, status kita ini penunggu sholat. Kenapa? Penunggu sholat. Bina hasanatin qad qadoha wa bina hasanatin intadzaraha. Cirinya apa? Setelah adzan misalnya Allahu Akbar langsung alhamdulillah sing tak enteni teko. Karena lama, dia rindu sama Allah itu lama. Sehingga ketika dengar adzan langsung alhamdulillah. Lah nek kowe ora ngenteni kan gak alhamdulillah. Adzan meneh lagi bar. Kowe iku wis ora muntadzir iku. Mulane kula niku alhamdulillah, itu ilmunya Ka'bul Akhbar. Ka'bul Akhbar itu termasuk ahli kitab yang riwayatnya diterima oleh ahli sunnah wal jamaah. Makanya di tiba itu ada al-hadis susani an Yasar bin Atha an Ka'bul Akhbar. Mulane kula niku agrape dhuwur seringe nggih ngopi, ape subuh nggih ngopi.
Nek takoki bojo kula jam 4 ngopo. Nggih gawe dhewe. Kula matur pengiran Gusti, kula niki ngenteni subuh. Ya ngopo. Jadi subuh itu seger bareng. Ya bar subuh ya ngenteni dulu. Dan aku mati kapan saja ora masalah. Pelaku sholat dan penunggu. Enggak. Gusti. Matilah Gusti tapi men mapan mulai cilik mengharap wong penunggu sugih. Niku kesunatane dipendem ning gunung ndi. Kawin ya. Ya kita tawari. Jadi khusyuk itu tidak harus pas sholatnya. Semua persiapan kita demi termasuk dahar. Masyhur itu Nabi katakan, "Idza wudi'atil asya wa hadaratil isya faqaddimil asya." Kalau kalian malah ya. "Idza hadaratil asya." Nggih, wa uqim idza hadarat apa? Idza wudi'at apa? Asya wa hadaratil isya faqaddimil apa? Asya. Kowe nak wis kadung disiapno mangan malam, kemudian ono adzan isya, kamu harus makan dulu. Itu pun demi nenangno sholat. Begitu juga takjil ning Ramadan, nganti disunatno takjil ben salate tenang. Jadi semua orientasi hidup kita, bahkan kita makan saja demi nenangno sholat. Berarti kan kamu menjadikan sholat ini al-maqsudul a'zam, tujuan utama. Meskipun kayak pas sholat mungkin standar-standar saja. Tapi kan 24 jam otakmu itu berkecamuk ambek. Misalnya lagi ketiga misalnya begini. Saya misalnya kan sering pergi. Setidaknya gawa sarung. Jagani nak menawa najis ning dalan iso apa kan salat. Lah iki gawa sarung ngalor ngidul senajan to kok salate ya standar wae, tapi gawa sarung ngalor ngidul itu pangeran yo ngapresiasi. Mau demi enak menawa ana najise salat. Aja kok lunga plang-plang gak gawa salin bareng ning terminal Semarang. Ngono iku aku ora bolak-balik terminal Semarang wis potensi najisnya tinggi pun saiki dibangun. Udah dari kanca-kancaku dhisik, ala Gus ora usah salat iki hormatil waktu. Lah kok baleni padha wae. Mosok ada santri sing beli-beli ku mbah salat apa? Hormatil waktu cari alasane rugi kok wajib balik. Coba banyak orang Islam nak lunga iku nggawa sarung, nggawa klambi sitok. Senajan to nak salat biasa-biasa wae, tapi sarung mbek klambi digawe tang-eteng demi njagani. Kok nak najis iso Allah kok gak haru. Oh haru sekali. Apa meneh sing lunga nggawa mobil nggih Fuad. Gawa sarung salin terus gawa apa kula cek sering rawong soleh-soleh gawa apa sing go gedhi nganti telu jagani kok nak dakholati salat ning gone pedalaman tetep iso kula sering darekno kiai alim dia wudu nganti afwan mergo jagani iso kayak gini kan orientasinya semuanya untuk salat lah ngene iki misale salate biasalah tetep spesial karena semua perbekalan demi untuk paham ya, jadi saya ulang lagi jadi khusyuk sholat itu bentuknya anda harus pas sholat khusyuk yaitu bagus, syukur-syukur seperti itu buktinya Allah menilai orang munafik juga termasuk cara ngadepi sholat itu disebut wa idza qamu ila sholati qamu kusala ketika sholat sampai berangkat dene aras-arasan itu wis dianggap munafik berarti pra sholat juga berarti sama kita kok ape sholat tenanan berarti dihitung mukmin mergo ape sholat tenanan awang munafik ape sholat kusala rasa mana kula suwun dilatih lah nak lunga iku yang nggawa sarung setidaknya bayangno salat iku bayangno terburuk pakaian kita nanti najis di jalan tetap bisa napa salat tapi aja krana was-was berbar lunga ning bis ganti ngono nek sarung iku ya ana sing ngono nek debu suwanti nek debu ganti nganti lungane iku nggo sak kerdus sarung nek iku ora khusyuk was-was ya Allah kula ora kanca kula was-was ya Allah sedina ngubah sarung 7 sampai bingung dia ngadepi kula jenengan ora tau salin sarung amal salat ben aku wis ngerti nak pangeran nampa lah kok ngerti Gus saya pangeran karuan dawuh anak indadoni abdi bi mantep ditampa ya ditampa lah mantep pemurah paling ya ora saya ini mikir wah asmane Gus asmane piye ku hadis oke itu khusyuk tapi balel hadis oke ya eling-eling ya dadi kama anal beta la yaqumu ila al niki kan bulan Muharram wis pokoke kenangan kula mulang nerangno napa salat sampai Rasulullah itu gak ikhlas nak sare ning kuburan lama-lama mau demi apa nang salat niku wonten teng Fathul Bari faqih wa mudini kula sarana apa kiamudin iku ila kecuali kelan salat kama anal beta kaya dene sak temene omah ila yaqumu raji meneng apa mak ila alamudi kecuali ngatasé cagak-cagak itu Faya mengkoti sholat itu tahqiqun nyataan rububiyati maring sifat kemaulane penuso wa ada lan nekani hakiki rububiyati maring hak kepengiranane Allah
La wajamul ibadati utai sakabehane kabeh ibadah wudu ya demi salat. Kowe mergawe tuku klambi ya ben kena dienggo salat. Engko kowe kelar mangan ya ben iso salat. Wajamul ibadat iku kabeh wasail iku mok lantaran ila tahqiqi sirriha maring nahqiqno mujudno tenan sesuai hakikat rahasiane napa salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil albizan wa mablagh ridha wa zinal 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 alhamdulillahil albizan ومبلغ الرضا زينة العرش الحمد لله بالميزان المنتهى ومبلغ الرضا زينة العرش